Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah oleh Haji Don Haji tentang pembinaan generasi muda yang kuat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik kami yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam ini kita bisa hadir dalam majelis yang sangat mulia ini dalam rangka berzikir kepada Allah, kemudian menambah-nambah ilmu tentang agama. Dan kalau bagi Rasulullah, majelis ilmu yang diberkah itu majelis ilmu yang hadir langsung seperti ini, karena manfaatnya kita tidak hanya menambah ilmu tapi juga silaturahim dan juga pahalanya besar, gitu kan. Kalau kita buka-buka YouTube, Google, ilmu bisa bertambah, tapi mungkin pahalanya sedikit, gitu kan. Kalau di sini, ya pahala dapat, ilmu insya Allah dapat. Walaupun nanti kalau kita ngantuk, kan, saya sering juga ngantuk kalau mendengar dalam majelis gini, mudah-mudahan pahalanya tetap ada. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi oleh Allah, saya karena jarang-jarang bicara, jadi kalau disuruh bicara sekarang udah kagok-kagok gitu. Sudah mulai nervous Pak Dikri. Kalau disuruh bicara itu sudah mulai nervous. Jadi, tapi tidak apa-apa, saya yakin saya berbicara di sini di depan guru-guru juga. Tentu kita hanya sharing, berbagi-bagi pengalaman saja. Sebelumnya saya bersyukur dan selamat datang kembali nih. Abah Sofyan sudah bergabung lagi dengan kita, kan? Mau ngasih sambutan Abah Sofyan. Kemudian Pak Dikri punten ternyata sakit kemarin ya Pak ya. Masya Allah. Saya kira karena Pak Dikri biasa kalau menghilang di luar kota, saya husnuzon saja ini lagi di luar kota gitu kan. Ternyata sakit, apunten Pak Dikri tidak sempat menengok ke rumah. Dulu di zaman Pak Wahid jadi ketua itu ada membiasakan ya, setiap minggu malam itu kita melihat yang sakit sambil mendoakan. Menurut saya ini kebiasaan yang sangat bagus. Saya tunggu-tunggu minggu malam itu untuk bisa mengenal lebih dekat, ya kan, saudara-saudara kita, gitu kan. Karena prinsip saya akan kenal ke rumah orang itu dalam dua hal saya bilang. Yang pertama kalau ada undangan makan, yang kedua kalau ditimpa musibah. Mau pilih yang mana? Ya, mau pilih yang mana? Enggak, ini here aja Pak. Selanjutnya sebelum memulai, saya sedikit koreksi. Tadi saya sudah di WA, sudah saya koreksi. Gelar saya bukan MH. Kalau Ashari MH itu bukan Master Hukum, tapi Muhammad Ardi sebenarnya. Saya bukan MH. MH itu di sini setahu saya
Pak Bokhari, Pak Kartiman, Pak Teguh, master hukum itu. Kalau saya tidak sampai ke situ. Tapi gelar saya tambahnya ada juga STMM. Nah, kalau Pak Yos kan ada gelarnya STMM kan? Almarhum Pak Yos STMM. Saya juga gelar saya STMM. ST sudah tua, Pak. MM menjelang maut. Ya kan? Atau kita semua mungkin LCMA gelar kita juga itu. Sama dengan Pak UAS ya, Abdul Somad. LCMA lagi cemas menunggu ajal. Baik Bapak-bapak yang berbahagia, kita ngambil topik yang ringan-ringan saja, yakni menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Landasan kita ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufun 'alaihim. Kemudian falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Terjemahan bebasnya kata Allah, hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Lemah. Kemudian kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian berbicaralah yang baik-baik. Jadi Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau dijanji-janjikan oleh malaikat Jibril tentang kehidupan beliau setelah meninggal, di mana diperlihatkan surga, bidadari dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak gembira dengan kabar itu. Rasulullah hanya menanyakan ummati. Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku nanti? Ya kan? Nah, kita hidup zaman sekarang, kita juga diminta oleh Allah berpikir seperti itu. Bagaimana nanti generasi sesudah kita? Ya kan? Siapa generasi sesudah kita? Anak-anak kita, ya kan? Baik anak biologis, anak sambung, ya. Maupun kalau di Minang itu ada juga yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya keponakan. Jadi kalau anak dari saudara perempuan saya ikut bertanggung jawab membina, ya gitu. Ada juga siapa lagi orang yang kita anggap anak kita. Misalnya generasi muda di lingkungan kita yang paling sempit ya. Jemaah anak-anak kita di sini. Kalau di Gria Mitra kata Pak Haji Dikri, kita harus berpikir tentang Gria Mitra. Nah, kita memikirkan juga anak-anak di Gria Mitra ini sesudah kita nanti, gitu kan? Kalau di level besar, bangsa kita nanti setelah peninggal kita itu mau jadi apa? Kalau kita berpikir besar lagi, umat Islam sesudah kita nanti mau jadi seperti apa? Nah, itu generasi sesudah kita. Jadi, kalau di perusahaan selalu ada istilah kaderisasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu bukanlah pemimpin yang minta 3 periode. Bukanlah pemimpin yang minta memimpin seumur hidup. Tapi pemimpin yang bisa menyiapkan kader kalau dia tidak memimpin lagi. Itu yang paling bagus. Ya kan? Nah, kita di sini juga seperti itu. Ya kan? Pemimpin-pemimpin yang baik di kita di sini, atau kita sebagai ayah yang baik, kepala rumah tangga, kita berpikir bagaimana generasi sesudah kita harus lebih baik daripada kita. Ya, kalau menukilkan masalah waktu, kalau kata Rasulullah, barang siapa yang waktunya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang beruntung. Nah, kita juga analogikan seperti itu. Barang siapa yang generasi hari ini lebih baik dari generasi sebelumnya, orang beruntung. Atau barang siapa yang meninggalkan generasi lebih baik daripada dia, itu orang yang beruntung. Ya kan? Orang yang beruntung.
Nah, dalam hal apa harus kuat ya. Jadi dibalikkan. Kalau Allah tadi menstate dengan kalimat negatif istilahnya ya. Janganlah kamu meninggalkan generasi sesudah kamu dalam keadaan lemah. Kalau dibalikkan mafhum mukhalafahnya, Allah menginginkan hendaklah kamu meninggalkan generasi sesudah kamu itu dalam keadaan kuat. Ulah lemah gitu. Dalam hal apa? Ya kan? Nah, para ulama membagi beberapa hal. Yang pertama, generasi sesudah kita harus lebih kuat atau jangan lemah dari generasi yang lainnya. Satu, misalnya di bidang ekonomi, ya kan? Yang kedua, di bidang sosial. Ya. Yang ketiga, di bidang sains teknologi. Kata Habibie, sains and teknologi, ya kan? Jangan lemah. Ya, karena Allah sudah menantang umat untuk menguasai teknologi itu. Kemudian yang paling penting adalah dalam bidang agama, akhlak, budi pekerti, yang kemarin yang dulu sempat diinikan oleh Pak Jokowi revolusi mental, kemudian oleh Habib Rizik revolusi akhlak, gitu kan? Nah, kita agama. Nah, di antara itu apa yang paling penting? Nah, mari kita lihat. Ya. Kalau Rasulullah tadi mengatakan umati itu, apa maksud Rasulullah? Ya. Nah, barangkali Rasulullah, kalau kita lihat, Rasulullah itu mengatakan, aku tinggalkan kepada umatku 2 warisan. Barang siapa yang berpegang kepada 2 warisan itu, dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Rasulullah mencemaskan kalau generasi atau umat beliau nanti tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak bisa berkumpul dengan beliau nanti di surga. Nah, ya kan? Tidak bisa berkumpul dengan beliau nanti di surga. Rasulullah itu pengen umat-umat beliau itu berkumpul dengan beliau nanti di surga. Nah, itu berarti kalau kita berkaca kepada Rasulullah, kita jangan meninggalkan generasi sesudah kita itu yang lemah agamanya, yang jauh dari Al-Quran dan hadis, yang jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan Nabi Yakub ya kepada putra-putra beliau. Putra beliau kan banyak. Nabi Yakub bertanya, wahai anak-anakku, apa nanti yang akan kamu sembah sepeninggal aku? Ya. Jadi Nabi Yakub itu tidak bertanya, kamu nanti kalau sudah saya meninggal, hartamu cukup enggak? Beliau tidak nanya gitu. Atau Nabi Yakub tidak bertanya, ilmumu sudah cukup enggak? Kamu sudah menguasai sains dan teknologi enggak? Kalau nanti saya sudah meninggal. Nabi Yakub tidak bertanya seperti itu. Nabi Yakub hanya bertanya, apa yang kamu sembah nanti setelah saya meninggal? Jadi Nabi Yakub mencemaskan kalau generasi sesudahnya itu nanti lemah imannya, tidak lagi menyembah Allah, itulah istilahnya. Ya kan? Untungnya dijawab oleh anak-anak Nabi Yakub, kami akan menyembah apa yang disembah oleh bapak kami dan apa yang disembah oleh kakek buyut kami. Gitu kan? Artinya menyembah Allah. Baru lega Nabi Yakub. Kalau kita lihat lagi nasihat Luqman kepada anaknya. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Bahwa Luqman itu berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Kesimpulannya, bapak-bapak, kalau tadi
dari misalnya lemah ekonomi, lemah sosial, lemah sains teknologi, ya kan? Kemudian lemah iman, mana yang paling penting? Yang paling penting adalah bagaimana generasi sesudah kita tidak lemah imannya, artinya kuat imannya, artinya lagi selalu berpegang kepada tali Allah dan Rasulnya. Itu intinya, ya kan? Kalau ekonomi bagaimana? Penting ekonomi. Tapi apalah artinya kalau generasi itu kuat secara ekonomi, lemah imannya? Pergaulan bagaimana? Sosial bagaimana? Politik bagaimana? Penting. Tapi apalah artinya kalau kekuatan dia kuat secara politik, lemah imannya? Itu akan digunakannya politik untuk menindas orang lain. Ya kan? Nah, demikian. Bagaimana dengan sains teknologi? Juga penting. Tapi apalah artinya teknologi tanpa iman? Ya kan? Kata Albert Einstein, science without religion is lame. Ya kan? Bahwa ilmu pengetahuan, teknologi tanpa agama, tanpa iman itu akan lumpuh. Akan digunakan orang-orang untuk merusak orang lain. Nah, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, ini jadi perhatian banget bagi kita. Bagaimana kita mempersiapkan generasi sesudah kita kuat agamanya. Kenapa seperti itu? Nah, mari kita berkaca kepada falsafah kita punya anak. Ya. Apa sih yang kita harapkan dari anak? Ya kan? So, yang sudah punya anak, barangkali Pak Widi, apa sih yang kita harapkan dari anak? Kalau menurut saya, yang pertama, pada saat anak-anak itu belum dewasa, ya kan, dia menjadi qurrata ayun, menjadi perhiasan kita. Seperti yang kita doakan selalu ya, Pak Giono, kita selalu berdoakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita menginginkan anak kita dan keluarga istri kita itu menjadi qurrata ayun, perhiasan mata kita memandang. Hiasan itu apa? Karena anak kita anaknya yang patuh, bager, ya kan? Pintar, soleh. Jadi qurrata ayun. Ya, bukan pintar bersolehnya, tapi karena bager, pintar, soleh. Ya, jadi qurrata ayun. Selagi dia belum dewasa. Nah, kalau dia sudah dewasa, kita beranjak tua, ya kan, ST tadi, kita jadi sudah tua, ya, kita menjadi lemah, dia yang kuat. Apa yang kita harapkan dari anak? Dialah kemudian yang mengasuh kita. Pada saat dia jadi anak-anak, kita ngasuh mereka. Tapi setelah mereka dewasa, kita menjadi lemah, ya kan, kata Al-Quran kan kita kembali lagi lemah jadi tua. Anak-anak kita lah yang mengasuh kita. Kalau anak-anak tidak kuat agamanya, bapak-bapak, saudara-saudara berbahagia, mungkin tidak anak-anak kita nanti. Ya, berapa banyak sekarang? Ya, kemarin kan ada tuh viral kan di WA, dia mengeluhkan anaknya sukses, berkarir di luar negeri, ya, berkarir di perusahaan-perusahaan ternama. Tapi tidak ada lagi yang mau menghubungi dia. Jangankan merawat, Pak. Jangankan merawat, tidak ada lagi yang mau menghubungi dia. Susah sekali. Malah waktunya ibunya meninggal pun dia cukup kirim duka cita saja. Padahal anak-anaknya itu kuat, secara ekonomi kuat, secara sosial kuat, secara sains teknologi kuat, tapi agamanya lemah. Nah, coba bayangkan kalau kita mungkin saja nanti setelah dewasa, kemudian anak-anak kita bukan orang yang kuat ekonominya. Ya, mungkin punya anak 3, ya, 1, ya pokoknya
tidak kuat ekonominya. Ya. Tapi mereka berebutan untuk merawat kita. Senang enggak kita ini? Berebut dia. Ya. Wah, misalnya si adik protes lagi ke kakak, "Kak, besok bapak aku jemput ya. Karena masa lama-lama terus sama kakak. Aku kapan lagi merawat, aku pengen juga merawat ayah." Ya kan? Dijemputnya lah kita dengan motor buntutnya. Karena dia tidak punya mobil, malu ekonominya lemah. Dijemputnya kita pakai motor buntut. Kemudian kita dibawa ke rumahnya yang RSSSS. Rumah sungguh sangat sederhana sekali, sempit, selonjoran susah. Misalnya itu ya, senggol-senggolan. Tapi dia ikhlas merawat kita. Ya, dia ikhlas merawat kita. Dan tidak pernah ada keluhan sedikit pun dia merawat kita. Bahagia enggak kita seperti itu? Pasti kita bahagia. Ya kan? Coba bayangkan kalau kita punya anak sukses semua. Satu jadi pejabat di pemerintahan, satu lagi jadi pejabat jenderal polisi, satu lagi jenderal TNI, ya, satu lagi direksi di BUMN. Pas kita lagi di rumahnya, dia sudah telepon langsung adiknya, "Kau besok jemputlah bapak ini ya," katanya kan. "Aku nggak bisa lagi merawat dia." Gimana Pak perasaan? Disuruh orang menjemput, atau kalau enggak dia ngantar. Atau besok aku antarlah bapakku ke rumah kau katanya. Udah lama bapak ini di sini nih, udah seminggu katanya, baru seminggu, udah terasa lama katanya. Akhirnya tidak ada yang merawat, disimpanlah kita di panti jompo, ya kan? Nah, bapak-bapak, coba kita bayangkan kalau kita, anak-anak kita lemah agamanya, kuat yang lain-lain. Karena itu, jangan kita hanya memprioritaskan anak-anak kita untuk sukses duniawi. Jangan bangga kita anak kita hebat di keduniawiannya, tapi dia lemah imannya. Karena apa? Kita lah yang akan jadi korban pertamanya. Nanti kita akan rasakan itu. Seperti halnya kita memperlakukan orang tua kita sekarang, ya kan? Nah, kita ini kan didikan masa lalu juga ini, ya Pak ya. Kita didikan masa lalu juga. Bagaimana perlakuan kita ke orang tua kita sekarang, itu didikan orang tua kita dulu terhadap kita. Dan cermin atas apa nanti yang diperlakukan anak kita terhadap kita, itu cermin. Nah yang ketiga, yang kita harapkan dari anak-anak yang kuat, generasi sesudah kita yang kuat secara agama itu apa? Pada saat kita meninggal, ya, mereka lah yang menyelenggarakan jenazah kita. Ya, mulai dari memandikan kita, mereka, anak-anak kita. Kemudian mengkafani, menyolatkan, dia jadi imamnya. Kemudian pada saat menguburkan, dia yang memimpin kita. Dia memimpin untuk penguburan kita. Bahagia enggak kita seperti itu? Bahagia. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Engko Zainal Mutakin pada saat beliau hidup. Beliau berpesan kepada anak-anak beliau. Bapak tidak minta macam-macam. Bapak hanya minta kalau nanti bapak meninggal, kalianlah yang memandikan jenazah bapak. Kalian yang menyolatkan, kalian yang memimpin penguburan. Tidak macam-macam. Itu nasihat beliau. Nah, jangan sampai kita sudah di panti jompo atau kita tidak ada merawat anak-anak kita, meninggal pun tidak diurus. Ya, tidak diurus, meninggal. Dia panggil kongsi kematian, panggil ustadz, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia bangga dengan melihat karangan bunga banyak berjejer sepanjang jalan. Ini karena anaknya jenderal dapat karang bunga dari mana-mana, karena direktur BUMN dapat karang bunga. Tapi dia tidak ikut memandikan jenazah, tidak ikut menyolatkan jenazah, tidak bisa, ya kan? Kemudian apalagi menguburkan. Itu yang kita harapkan dari anak kita. Dan setelah itu apa? Setelah kita mati, dia pun ikut mati menyusul kita.
kita berkumpul lagi dengan mereka di surganya Allah. Kan itu yang kita harapkan, Pak. Ya. Jadi pada saat dia masa kanak-kanak, belum dewasa, dia menjadi qurrata ayun bagi kita, perhiasan kita. Kemudian setelah dia dewasa, kita tua, dialah yang merawat kita. Ya kan? Pada saat kita meninggal, dialah yang menyelenggarakan jenazah kita. Dan pada saat kita sudah meninggal, dia berkumpul dengan kita di jannah Allah. Itu yang paling indah kalau kita menyiapkan anak-anak kita dalam agama. Jangan sampai bukannya mereka yang menguburkan kita, menyolatkan kita, justru kita yang menyolatkan dan menguburkan anak-anak kita terlebih dahulu. Kenapa? Dia mati muda karena narkoba, mati muda karena tawuran. Banyak kan sekarang kan? Mati muda karena ditembak polisi, habis merampok, habis begal. Ya. Apa lagi? Mati muda karena narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Jadi demikian juga pada saat mereka memelihara kita, mana yang lebih baik? Dia kuat secara ekonomi, sosial, sains, teknologi, tapi tidak merawat kita, atau dia lemah sains, ekonomi, dan teknologinya, tapi kuat agamanya, merawat kita. Pasti kita pilih, biarlah dia lemah ekonomi, tapi mau merawat kita. Kan itu hiasan kita. Doa kita akan selalu hadir untuk mereka. Yang paling bagus adalah dia kuat ekonominya, kuat, dia orang kaya, seperti dia orang pejabat, dia orang kaya, ya, tapi memelihara orang tuanya, seperti yang dicontohkan oleh pengusaha Khairul Tanjung itu. Khairul Tanjung itu salah satu kunci suksesnya adalah karena dia cinta ibunya, nggak ada macam-macam dia, nggak ada bisnisnya ngalir karena dia merawat ibunya. Ya, waktu bisnisnya belum jadi apa-apa, tiba-tiba ibunya minta naik haji. Dia bingung, uang belum cukup, tapi oke, ibu kita naik haji, carikan haji plus, ya kan? Haji plus, dihajikannya ibunya, berangkat dengan ibunya haji. Setelah itu ngalir. Nah, dia orang kaya. Nah, ada lagi contoh yang lain. Kalau kita kenal Syekh Razhi, ya, yang pemilik bank besar dunia itu, Bank Razhi. Beliau itu kekayaannya ratusan triliun. Ya miriplah dengan Khairul Tanjung tadi. Beliau itu selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Jadi 1/4 jam sebelum waktu azan tiba, beliau sudah duduk di masjid. Apapun kesibukan beliau. Padahal kekayaan beliau ratusan triliun. Hartanya banyak, jabatannya tinggi. Sambil beliau ke masjid itu, beliau selalu menuntun ayahnya. Ayahnya yang sudah tua dan buta, ceritanya gitu. Selalu nuntun ayahnya. Itu dia jaga betul itu. Suatu kali, Rajhi ini lagi kedatangan tamu deal bisnis. Wah, itu. Kalau cerita Pak Haji Dikir kan sering deal bisnis, ya. Deal bisnis, dan itu kalau deal bisnisnya dia kan bukan kita kaleng-kaleng, bukan jutaan atau miliaran, triliunan mungkin tuh deal bisnisnya. Lagi asik dengan deal bisnisnya itu, dia tidak sadar waktu zuhur sudah makin mendekat, ya kan? Sudah mau azan zuhur. Tiba-tiba beliau mendengar pintu dibuka. Ya, pintu dibuka. Ternyata si ayahnya ini yang buta tadi tidak mau mengganggu si anaknya yang lagi di bisnis. Diam-diam keluar, keseok-seok kan, keantuk-antuk berbunyi. Tahu Ar-Razi ini, wih, ayahku keluar, langsung dia tinggalkan mitra bisnisnya. Nggak jadi bisnis, nggak apa-apa katanya. Daripada saya mengecewakan ayah saya. Kalau dapat anak seperti itu, alhamdulillah, ya betapa bahagianya kita, ya kan? Atau seperti yang dicontohkan Gubernur Jambi kemarin. Gubernur Jambi itu saya nggak hafal banget namanya. Beliau punya ibu yang lagi sakit. Setiap istirahat siang beliau pulang
dan menyuapkan ibunya makan. Ya, betapa bahagianya. Ya kan? Nah, jadi sudah kaya, ya kan, berjabatan, sosialnya kuat, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Kan itu yang kita harapkan dari anak. Ya. Kalau enggak apalagi? Ya kan? Kalau anak benghar saja, dia kan yang nikmati kan istrinya. Ya kan? Istrinya yang pertama kali menikmati anak kekayaannya. Bukan kita. Kalau agamanya tidak kuat. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, lantas apa peran kita sekarang? Yang bisa kita lakukan untuk tidak meninggalkan generasi lemah itu. Kalau terhadap anak, kita bisa lakukan. Di rumah sudah kita lakukan. Ya, dengan anak kita sudah memulai. Kalau orang yang kita jadikan anak, mungkin sudah keponaan. Nah, bagaimana terhadap generasi lain yang kita anggap anak kita juga, seperti generasi anak-anak di Al-Muhajirin ini atau di Gereja Mitra ini. Ya, kalau ngajar mereka mungkin kita tidak bisa, ilmu kita nggak nyampai, ya kan? Seperti yang sering dilakukan Pak Ade Yusuf, guru-guru MDTA, Pak Amin, ngumpulin anak-anak ngajar, Pak Wahid bisa ngajar, tapi kalau kita tidak punya ilmu. Nah, untuk itulah kita wadahi namanya yayasan. Yayasan itu sasaran utama kita adalah kita menyiapkan generasi sesudah kita nanti supaya kuat di bidang agama. Itulah kita mengelola MDTA, kemudian ada PAUDku. Ada lagi cita-cita besar kita nanti sebenarnya itu. Ya, ini sedikit curhat saya tentang yayasan. Tapi rasanya kok susah kita menjual ide yayasan itu gitu loh. Ya kan? Susah. Begitu kita minta sumbangan untuk yayasan rasanya sulit. Mungkin Bapak-bapak, kalau kita diskusi sekarang, apa sih yang memberatkan untuk bisa ikut urun rembuk membesarkan yayasan misalnya itu? Oh, mungkin karena uang saya tidak punya, udah. Kalau uang tidak punya, kita tidak diskusi lagi. Ya kan? Selesai. Oh, saya sudah membesarkan juga yayasan tempat lain, Pak Jan. Oh, nggak apa-apa. Selesai. Tapi misalnya, saya lebih suka menyumbang ke yang lain-lain. Tapi yayasan enggak. Nah, kenapa? Akan kita perlu juga tahu mungkin ya. Oh, mungkin karena yayasan tidak ada legalitas. Oh, ada. Oh, mungkin yayasan itu kepunyaannya Pak John. Oh, enggak. Yayasan itu tidak ada yang punya. Yayasan itu adalah harta yang disisihkan. Ya kan? Sedikit lagi pokoknya. Kemudian yayasan itu pengurusnya nanti digunakan uangnya tidak transparan. Kita setiap bulan selalu melaporkan keuangan. Jelas kemana uangnya. Yayasan itu nanti untuk gaji-gaji pengurus. Tidak. Insya Allah kita pengurus sejak yayasan dibentuk 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan insya Allah sampai berakhir nanti 2013 kita tidak akan mengambil 1 sen pun dari yayasan. Uang yayasan itu kita gunakan untuk mendukung para guru kita, guru MDTA, mendukung mereka melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian membeli sarana prasarana. Itu. Ini terlalu panjang sih kalau mau curhat tentang yayasan, tapi untuk mungkin next lah. Dan saya dengan senang hati kalau ada yang mau diskusi tentang yayasan. Ya, misalnya, jangan-jangan yayasan itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi pengurus, mangga silakan dicek. Adakah 1 rupiah pun dana yayasan yang kami selewengkan, mangga dicek. Ya kan? Silakan. Jadi, yayasan itu pahalanya kecil. Mari kita lihat hadis Rasulullah. Iza mata bunu Adam fa in qata amaluhu illa min salasin sedekah jariyah ilmu ma yantafa'u bi waladun sholihah yad'ullah. Insyaallah di tiga-tiganya ada di yayasan itu kalau kita menyumbang di yayasan. Ya kan? Sedekah jariyahnya ada. Ya. Ilmu bermanfaatnya ada karena kita mendukung orang-orang untuk mengajarkan ilmu. Kemudian doa yang saleh.
anak-anak murid itu kalau mereka berdoa mudah-mudahan sampai kepada kita juga yang ikut menyumbang. Demikian Bapak-bapak, saudara-saudara berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Don Hardi yang telah memberikan kita tausiah tentang generasi muda. Semoga kita punya generasi muda yang kuat, tidak hanya kuat tapi tetap bisa bertakwa kepada Allah SWT. Semoga kita dapat mengambil hikmah apa yang tadi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.